Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ekologi dasar dan etologi. Sebelumnya, akan kami perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Adelia Yuli S. Yang kedua, Frilia Dwi M. Yang ketiga, Halimatus Sa'diyah. Yang keempat, M. Thoriqun Najah. Yang kelima, Reni Rusyidah. Berikut presentasi dari kelompok kami. Peta konsep. Untuk ekologi, kita akan mempelajari definisi, komponen, interaksi antar komponen. Untuk komponen sendiri itu ada 5. Yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, yang kelima biosfer. Untuk interaksi antar komponen terdiri atas 4. Yang pertama interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, yang ketiga interaksi antar komunitas, yang keempat interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Untuk etologi sendiri kita juga akan pelajari 3 subbab. Bab pertama definisi, bab kedua bentuk perilaku hewan, bab ketiga macam dan contoh perilaku hewan. Untuk bentuk perilaku hewan itu terdiri atas 2. Yang pertama perilaku bawaan, yang kedua perilaku didapat. Untuk yang macam dan contoh perilaku hewan itu terdiri atas 7. Yang pertama perilaku tanpa mencakup susunan saraf, yang kedua naluri dan insting, yang ketiga perilaku dan belajar, yang keempat metode coba-coba, yang kelima perilaku menggunakan akal, yang keenam perilaku sosial, yang ketujuh menghindar dari predator. Pengertian ekologi. Menurut bahasa Yunani, ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen atau tingkatan ekologi yang pertama yaitu individu. Individu merupakan bagian organisasi kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup. Ciri-ciri ekosistem sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. 2. Populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Yang ketiga, terdapat daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Komponen ekologi pada tingkatannya yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah kesatuan ekosistem yang terdapat di alam semesta. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Penentu penting persebaran organisme dalam biosfer meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi geologi, iklim, ketinggian tempat, dan faktor biotik. Selanjutnya ada susunan ekosistem. Ekosistem sendiri tersusun dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada komponen autotrof, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Yang kedua ada abiotik, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri dari tanah, air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga ada komponen heterotrof, yaitu merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan anorganik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lainnya. Yang terakhir ada komponen pengurai atau biasa disebut dengan dekompensor,
yaitu organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik yang kompleks. Selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungannya fisik berupa daratan. Sedangkan ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu antara lain pertama biogurun, dua bioma padang rumput atau biasa disebut stepana, yang ketiga ada bioma savana atau sanana. Selanjutnya ada bioma hutan basah atau hutan hujan tropis. Yang keenam yaitu bioma hutan gugur atau deciduous. Yang ketujuh ada bioma tundra, dan terakhir adalah bioma taiga atau coniferous. Macam ekosistem yang kedua ada ekosistem air tawar. Ekosistem ini memiliki ciri-ciri yaitu pertama, variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Sedangkan ciri pada tumbuhan yang hidup pada ekosistem ini yaitu jenis ganggang, sedangkan lainnya merupakan tumbuhan biji. Macam ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem air laut. Ekosistem air laut berdasarkan daya tembus sinar matahari ke dalam laut dibedakan atas dua, yaitu fotik, di mana daerah yang masih mendapat sinar matahari, sedangkan afotik adalah daerah yang tidak mendapat sinar matahari. Selanjutnya yaitu ekosistem laut secara fisik dibedakan atas beberapa, yaitu antara lain satu ada daerah literal. Daerah ini merupakan daerah yang berbatasan dengan daerah darat. Yang kedua adalah daerah neritik, di mana daerah yang di dalamnya dengan kedalaman 200 meter dari permukaan air laut. Yang ketiga ada daerah batial, daerah yang kedalamannya mencapai 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Yang terakhir yaitu daerah abisal, di mana daerah dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter, sedangkan daerah ini tembus cahaya matahari. Selanjutnya ada aliran energi. Para ahli ekologi mengategorikan elemen-elemen yang membentuk atau yang memberi efek pada sebuah ekosistem menjadi 6 bagian utama. Berdasarkan para aliran energi dan nutrien yang mengalir pada sistem, ada matahari, bahan-bahan anorganik, produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan terakhir pengurai. Di samping ada skema gambar berupa aliran energi yang berproses sehingga akan membentuk sebuah rantai makanan. Rantai makanan tersebut diolah akan menjadi sebuah jaringan makanan dan sehingga membentuk piramida biomasa. Berikutnya saya akan menjelaskan interaksi antar komponen. Dalam ekologi ada beberapa interaksi. Yang pertama ada interaksi antar organisme. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau yang lain, baik individu dalam satu populasi atau individu dari populasi lain. Dalam interaksi antar organisme ada beberapa kategori. Yang pertama ada netral. Yang kedua ada predasi, yaitu sebuah hubungan antara mangsa dengan pemangsanya, contohnya singa dengan mangsanya. Yang kedua ada paratisme, yaitu hubungan antar organisme yang berbeda spesies, contohnya plasmodium dengan manusia dan Tanisaginata dengan sapi. Yang keempat ada komensalisme, yaitu sebuah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Contohnya ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Terakhir ada mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya itu bakteri rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Berikutnya adalah interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi yang pertama adalah alelopati atau interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhannya populasi lain. Yang kedua, kompetisi atau interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya, komunitas misalnya komunitas sawah dan sungai. Yang keempat, interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem.
Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Kemudian adalah pengertian dari etologi. Pengertian etologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter. Etologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku binatang dan manusia, terutama yang berkaitan erat dengan fungsi perilaku, serta mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perilaku yang didasarkan atas variabel ekologis psikologis. Genetik dengan menggunakan metodologi yang terdapat dalam semua cabang disiplin biologi. Bentuk perilaku hewan. Yang pertama perilaku bawaan dan yang kedua perilaku didapat. Perilaku bawaan adalah perilaku yang diturunkan, terbentuk tanpa melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, perilaku didapat, perilaku yang terbentuk oleh pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian, perilaku bawaan. Perilaku bawaan terdiri dari taksis, refleks, kinesis, dan perilaku stereotip. Taksis adalah pergerakan organisme yang tergantung pada arah stimulus mendekati atau menjauhi stimulus. Yang kedua, refleks. Refleks adalah respon otomatik, involuntar, dan stereotip terhadap stimulus mendadak. Kebanyakan bersifat protektif, contohnya refleks withdrawal dan refleks peregangan. Yang ketiga, kinesis. Kinesis adalah pergerakan sel atau organisme sebagai respons terhadap suatu stimulus. Tipe kinesis antara lain orotokinesis dan klinokinesis. Yang keempat, perilaku stereotip adalah respons yang sama terhadap stimulus yang sama pada berbagai peristiwa. Bisa dinamakan pola tindakan terfiksasi. Kemudian adalah perilaku didapat. Yang pertama ada habituasi. Habituasi adalah perilaku yang dipelajari, merupakan hasil pembelajaran dengan pacanan berulang terhadap suatu stimulus, hingga organisme berhenti memberi respons terhadap stimulus dalam lingkungan. Yang kedua, imprinting behavior. Imprinting behavior adalah pembelajaran yang terjadi pada periode singkat yang bersifat kritis dalam kehidupan subjek, biasa segera setelah lahir. Yang ketiga, insight behavior. Insight behavior adalah pembelajaran dengan kemampuan memahami masalah, bebas dari trial and error. Yang keempat, classical conditioning. Classical conditioning adalah perilaku yang dalam keadaan normal dipicu oleh stimulus tertentu, menjadi dipicu oleh stimulus pengganti yang semula tak berkaitan dengan perilaku tersebut. Yang kelima, operant conditioning. Operant conditioning adalah pembelajaran dengan mengasosiasikan tindakan perilaku tertentu dengan penguatan. Pada classical conditioning, hadiah atau hukuman dikendalikan oleh pihak lain, sedangkan pada operant conditioning, ada tidaknya hadiah ditentukan oleh perilaku itu sendiri. Untuk bentuk perilaku hewan yang selanjutnya adalah belajar. Belajar atau learning adalah perekaman suatu pengalaman spesifik disertai modifikasi perilaku berdasarkan pengalaman tersebut. Tipe-tipe pembelajaran ada beberapa, yaitu belajar perseptual atau perceptual learning adalah pembelajaran untuk mengenali stimulus yang sudah pernah diterima. Belajar perseptual dibedakan menjadi dua, yaitu belajar visual atau visual learning dan belajar auditorik atau auditory learning. Yang kedua, belajar stimulus response atau stimulus response learning atau bisa disingkat SR learning adalah pembelajaran untuk melakukan suatu perilaku apabila ada stimulus tertentu. Contohnya SR learning, classical conditioning, dan instrumental conditioning. Yang ketiga, ada belajar motorik atau motor learning adalah pembelajaran yang disertai dengan perubahan menetap pada sistem motorik. Yang keempat, belajar relasional atau relational learning adalah pembelajaran yang melibatkan
pengaitan antara area korteks asosiasi yang berbeda di otak. Yang kelima, belajar spasial atau spatial learning. Ada pembelajaran tentang kaitan antara banyak stimuli yang berbeda. Untuk yang keenam, belajar episodik atau episodic learning adalah pembelajaran untuk mengingat sekuens peristiwa yang diamati. Yang ketujuh atau yang terakhir, belajar observasional atau observational learning adalah pembelajaran dengan mengamati dan meniru orang lain. Untuk yang selanjutnya adalah memori. Memori adalah aktivitas mental untuk mengingat kembali atau recalling informasi yang pernah dipelajari atau dialami. Proses memori dibedakan menjadi 3, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Kategori memori dikategorikan menjadi 2, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ada juga menambahkan 2 kategori lain, yaitu memori sensorik dan memori kerja. Memori jangka panjang yang termasuk memori jangka panjang yaitu memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Bentuk perilaku yang terakhir yaitu amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi yang tersimpan dalam memori. Definisi lain yaitu amnesia adalah kehilangan memori secara parsial ataupun total. Dapat berlangsung secara permanen ataupun temporer. Penyebab amnesia di sini disebutkan ada 3, yaitu kerusakan otak karena trauma kepala, penggunaan obat-obat tertentu yang menekan fungsi otak, sebagai gejala penyakit degenerasi pada otak, misalnya penyakit Alzheimer. Tipe-tipe amnesia, ada amnesia retrograde, amnesia anterograde, amnesia disosiatif atau psikogenik. Untuk materi yang selanjutnya ada macam dan contoh perilaku hewan. Untuk yang pertama ada perilaku tanpa mencakup susunan syaraf. Perilaku tanpa mencakup susunan syaraf ini dibagi menjadi 3, ada kinesis, tropisme, dan taksis. Kinesis yaitu gerak pindah yang diinduksi oleh stimulus tetapi tidak diarahkan dalam tujuan tertentu. Sementara tropisme yaitu orientasi dalam suatu arah yang ditentukan oleh arah datangnya rangsangan yang mengenai organisme. Biasanya bisa ditemukan pada tumbuhan. Sementara taksis yaitu gerak pindah secara otomatis oleh suatu organisme motil akibat adanya suatu rangsangan. Untuk yang kedua ada perilaku yang mencakup susunan syaraf atau naluri atau insting. Perilaku terhadap suatu stimulus atau rangsangan tertentu pada suatu spesies, biarpun perilaku tersebut tidak didasari pengalaman lebih dahulu dan perilaku ini bersifat menurun. Contohnya, pada pembuatan sarang laba-laba diperlukan serangkaian aksi yang kompleks, tetapi bentuk akhir sarangnya seluruhnya bergantung pada nalurinya. Untuk melakukan perilaku bawaan kadang-kadang diperlukan suatu isyarat tertentu. Isyarat tersebut disebut release atau pelepas. Release atau pelepas ini dapat berupa warna, zat kimia, dan lain-lain. Di sini kita tunjukkan ada 3. Release berupa warna, misalnya pada ikan berduri, punggung 3. Yang kedua ada release berupa zat kimia, misalnya feromon. Feromon ini berfungsi sebagai release pada berbagai serangga sosial, seperti semut, lebah, dan rayap. Release yang terakhir, release berupa bintang, perilaku yang dapat membedakan panjang relatif siang
dan malam diatur oleh perubahan dalam fotoperiode. Untuk yang ketiga, ada perilaku yang diperoleh dengan belajar atau animal reasoning and learning. Perilaku yang diperoleh dengan belajar adalah perilaku yang diperoleh atau sudah dimodifikasi karena pengalaman hewan yang bersangkutan yang mengakibatkan suatu perubahan yang tahan lama dan dapat juga bersifat permanen. Perilaku yang diperoleh dengan belajar di sini disebutkan ada tiga. Ada pertama ada kebiasaan atau habitual. Hampir semua hewan mampu belajar untuk tidak bereaksi terhadap stimulus berulang yang telah dibuktikan tidak merugikan. Misalnya, membuat suara aneh dekat anjing. Pertama-tama hewan tersebut akan terkejut dan mungkin juga takut, tetapi setelah lama dan merasa bahwa suara tersebut tidak berbahaya, maka bila ada suara tersebut, hewan tersebut atau anjing tersebut tidak akan bereaksi lagi. Untuk yang kedua, ada perekaman atau imprinting. Lawrence pada tahun 1930 menemukan semacam cara belajar pada burung yang bergantung pada suatu pengalaman saja. Hanya pengalaman ini harus berlangsung tepat setelah telur burung tersebut menetas. Misalnya, angsa akan mengikuti benda bergerak pertama yang dilihatnya dan benda tersebut dianggap sebagai induknya. Karena yang pertama dilihat adalah Lawrence, maka dia dianggap sebagai induknya. Untuk yang ketiga, ada refleks bersyarat. Penemuan ini ditemukan oleh Pavlov, seorang ahli fisiologi yang mempelajari sistem syaraf hewan menyusui, yaitu mempelajari refleks yang menyebabkan anjing memproduksi air liur, dan menemukan bahwa melihat atau mencium bau daging saja sudah menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Pavlov mencoba rangsangan lain yang dapat menghasilkan tanggapan mengeluarkan air liur, yaitu dengan bunyi bel. Pavlov menemukan bahwa rangsangan pengganti harus datang sebelum rangsangan asli, supaya tanggapannya berhasil dipindahkan. Semakin pendek jangka waktu antara kedua rangsangan, semakin cepat reaksi itu melekat pada rangsangan pengganti. Hal tersebut dapat juga terjadi pada ayam atau merpati dengan tanda bunyi kentongan atau kul-kul. 4. Metode coba-coba. Misalnya yang dilakukan Skinner dengan membuat sekat dalam kotak yang akan mengeluarkan makanan bila ditekan. Tikus yang lapar dimasukkan ke dalam kotak. Dalam waktu singkat, tikus dapat mengetahui cara mendapatkan makanan tersebut. Perilaku menggunakan akal. Pada umumnya dianggap bahwa suatu ciri yang membedakan hewan dengan manusia adalah dari bahasanya. Banyak hewan yang memiliki mekanisme pemberian isyarat yang mendekati ciri bahasa. Misalnya pada 6. Perilaku sosial. 1. Perilaku afiliatif adalah perilaku yang dilakukan bertujuan untuk mempererat ikatan sosial. 2. Perilaku agonistik. Perilaku agonistik dibagi menjadi 2. Perilaku agresif yang disebut perilaku yang bersifat mengancam atau menyerang. 2. Perilaku submisif, yaitu perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kalah. 3. Yaitu vokalisasi, adalah suara yang dikeluarkan oleh satu atau lebih individu untuk berkomunikasi dan koordinasi antara anggota kelompoknya. 4. Perilaku maternal atau mothering, perilaku induk yang bertujuan melindungi dan memelihara anaknya. 7. Menghindar dari predator, yaitu perilaku altruistik seperti rusa di daerah tundra di Antartika. Bila tidak bisa melarikan diri dari predator, akan mengirim bau dari jari kakinya yang disebut kare. 2. Kamuflase, kupu-kupu daun mati dari Amerika Selatan, sayapnya sangat mirip dengan daun yang dihinggapi sehingga dapat terhindar dari burung pemangsanya. 3. Yaitu mimikri. Mimikri adalah
menyerupai hewan yang lain dapat dibagi menjadi mimikri miler, mimikri bates, dan mimikri agresif. Salah satu contohnya adalah pada bunglon. Banyak hewan yang punya adaptasi melindungi dirinya terhadap serangan pemangsa. Misalnya, duri pada landak, bau pada celurut, Spirobolus atau kaktus seribu mensekresikan asam hidrosianat yang beracun jika diganggu. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Penggunaan plastik yang tinggi akan menyebabkan masyarakat menjadi bergantung pada plastik. Namun, ketergantungan terhadap plastik memiliki dampak yang buruk yang membuat plastik berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran sampah plastik di laut merupakan salah satu contoh bagaimana sampah plastik berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dikarenakan pada dasarnya laut merupakan sumber makanan, mata pencaharian, perdagangan, dan sarana transportasi bagi manusia, maka interaksi antar manusia dengan laut tidak dapat dihindari. Akan tetapi interaksi ini juga dapat berdampak buruk terhadap lingkungan laut. Dampak buruk ini disebabkan oleh bahan plastik yang dapat berpecah menjadi bagian-bagian yang kecil di laut.
Hal ini berbahaya karena biota laut dapat menganggap sampah plastik merupakan bagian dari makanan mereka. Dan karena partikel sampah yang kecil membuat pembersihan sampah plastik di laut menjadi sulit. Hal ini tentu saja berdampak pada kesehatan biota laut dan juga manusia. Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal, kebijakan pencegahan dan penanggulangan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.